Hai semuanya, balik lagi di video gua. Kali ini gua mau bikin video yang berbeda karena dari kemarin nggak bisa kemana-mana juga dan nggak bisa bikin video motovlog seperti biasa. Mau nggak mau ya aktivitasnya di rumah dulu. Ya, di video kali ini gue cuma pengen menunjukkan aktivitas gue kalau misalnya lagi di rumah ngapain aja. Yang jelas, ya ini motor ini sudah lama karena ya efek wabah corona. Oleh karena itu, yuk mari kita hentikan penyebaran virus corona ini dengan cara physical distancing, tetap di rumah aja, lakukan aktivitas sehari-harinya di rumah, work from home. Yang libur sekolah sama kuliah juga tetap belajar juga di rumah. Lalu untuk kalian para teman-teman seperti staf kesehatan, pelayanan masyarakat, terus pelaku usaha, pokoknya kalian-kalian ini yang memiliki kewajiban untuk melakukan aktivitas sehari-hari di luar rumah, kalian tetap jaga kesehatan kalian, jangan lupa cuci tangan, hindari kontak fisik, social distancing, dan kurangi untuk megang muka karena untuk menghindari penyebaran virus corona ini. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini gue rencananya pengen sedikit ngelap-ngelap motor gue sih, karena kalian bisa lihat ini cukup kotor ya motor gue, karena waktu itu terakhir riding gue pakai becek-becekan karena memang pada saat itu setelah hujan. Sekalian dalam video ini gue juga pengen ngasih tips supaya motor kalian tetap itu. Sekalian gue juga mau ngasih tips ya supaya motor kalian tuh tetap sehat walaupun nggak pernah atau jarang dipakai, karena memang motornya mau nggak mau harus taruh di rumah terus. Efek work from home ya, stay di rumah terus. Nah, di sini gue mau ngasih tips, tapi untuk tipsnya setelah gue melakukan ya ini ya, karena sebenarnya cuma dilap aja sih, nggak perlu dicuci karena kotorannya juga cuma minim segala macam. Jadi oke, mari kita mulai. All along, confessing while alone and on, without the clue, without a sign, without grasping it, the real question to be asked: where have I been? I'm a sharpshooter at Ghost Masquerade, hiding both. Oke, karena ini sepertinya sudah udah gua lap-lap lucu segala macam, udah cukup kinclong lah ya, kalian bisa lihat sendiri. Sekarang waktunya untuk manasin, karena gue biasanya kalau habis ngelap-ngelap gini suka manasin motor. Itu sudah menjadi kebiasaan, karena ya salah satunya juga untuk biar motornya awet juga. Kalau misalnya motor kalian jarang dipanasin, nanti takutnya akinya mati total, terus soak segala macam, kan nggak mau. Jadi ntar gue ambil kunci dulu. Mana kunci gue, di mana? Oke, gue sudah menemukan kuncinya. Ini dia kuncinya. Kalau gitu langsung aja kita nyalain. Oke, set. Nah, habis itu kita nyalain ya. 1, 2, 3. Sudah kelar. Nah, tadi kan gue udah ya sedikit ngelap-ngelap, bukan nyuci ya, jatuhnya cuma ngelap-ngelap biasa aja, terus manasin. Lalu di sini gue juga pengen sharing aja nih pengetahuan gue cara ngerawat motor kalian kalau misalnya motor kalian tuh jarang dipakai. Sebenarnya yang paling utama itu aki ya, karena permasalahan kalau motor jarang dipakai kan kalau jarang dipanasin itu kenanya ke aki. Itu sih yang pertama. Kalau misalnya kalian memang benar-benar sejarang itu buat manasin motor atau pakai motor kalian, lebih baik akinya dicopot ya, yang kabel plus minusnya itu kalian lepas. Kalau bisa dicopot dari motornya supaya biar akinya juga tetap sehat, motornya juga kelistrikannya juga ya sehat-sehat juga gitu. Cuman lebih ke arah akinya, jadi akinya biar awet. Jadi nggak perlu beli aki baru, karena satu aki baru kan lumayan ya, harganya 500 ribuan sampai 1 jutaan, apalagi dengan
spek motor saat ini, motor modern sekarang itu yang kopling, yang matchstick, segala macam ya kan, harganya juga sudah lumayan. Lalu tips yang kedua, kalau memang motor kalian jarang dipakai ya, atau memang sejarang itu juga dipanasin, kayak udahlah jarang disentuh gitu kan, saran gua motor kalian harus diisi bensin full tank. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya motor kalian udah jarang dipanasin, terus isi bensinnya kosong segala macam, nanti jangka panjangnya itu si tangkinya, bagian dalam tangkinya itu bisa karatan. Nah, dimana itu bisa rusak full pump dari si motor ya. Alhasil, walaupun akinya awet, tapi motornya nggak bisa dinyalain, tetap kayak ngadet gitu, kayak batuk motornya. Karena gue juga pernah ngalamin momen itu, makanya supaya tidak terulang lagi. Jadi disarankan untuk ngisi bensin yang full tank, karena lumayan loh harga full pump motor sekarang tuh, apalagi motor injeksi ya, harganya bisa kayak 1 sampai 5 jutaan tergantung tipe motornya apa. Yang pasti kalian nggak mau kan untuk ngalamin sistem full pump motornya rusak. Terus yang terakhir, mungkin kalau dari gue sendiri, sebisa mungkin posisi motor kalian, kalau memang motor kalian jarang dipakai ya kan, sebisa mungkin posisi motornya tegak. Kalau misalnya kayak motor kopling atau motor sport atau moge ya, di motornya sendiri nggak ada standar tengah, nah disarankan pakai padok. Sebenarnya kalau lebih bagusnya sih padok depan sama belakang, cuman gue adanya belakang. Nih kalian bisa lihat sendiri, ini gue dipadokin. Kenapa? Karena sebenarnya lebih ke arah untuk si bannya sendiri. Jadi kalau misalnya bannya itu nyentuh kayak lantainya terus gitu, nyentuh daratan terus jarang dipakai, jarang diajak jalan, efeknya tuh bannya itu jadi mati lama kelamaan. Jadi bannya makin keras. Terus kalau misalnya dipakai buat belok, jadinya ya gitu, motornya lari-larian, handlingnya jadi nggak jelas gitu. Cuman ini sebenarnya lebih opsional sih, karena memang jangka panjang itu lama banget, kayak bisa 3-5 tahun baru berasa efek ban itu mati. Itu kalau kita ngomongin ban. Lalu kalau misalnya ngomongin dalaman mesin, sebenarnya ya cairan yang ada di dalam motor itu sih, jadi kan biar balance aja sebenarnya, tapi pada dasarnya tidak mempengaruhi si keawetan motor ini. So yang opsi terakhir tadi itu opsional, tapi kalau gue biasanya dipadok. Dan ini semoga informasi yang dari gue ini berguna. Anginnya kencang sekali karena mau hujan ya. Wow. Oke, karena urusan dengan motor gua sudah kelar, jadi ya udah motor ini gua taruh di garasi seperti biasa. Kalau gitu kita lanjut aja yuk di dalam rumah. Oke. Oke. Melakukan pola hidup yang sehat dan bersih dapat menyelamatkan hidup kita dengan cara makan makanan asupan yang sehat dan biasain cuci tangan. Nah, ngomong-ngomong cuci tangan, di sini gue mau cuci tangan, jadi yuk. Di sini gue mau ngasih tips cara cuci tangan yang baik dan benar. Pertama, basuh kedua tangan dengan air mengalir. Lalu gunakan sabun dan gosokkan ke sela jari secara merata hingga seluruh area tangan selama 20 detik. Terakhir, bilas dengan air bersih yang mengalir. Lalu setelah itu dikeringkan. Kelar deh. Oke, sudah kelar cuci tangan. Jadi yuk kita lanjut lagi. Ya, aduh, akhirnya sudah kelar semuanya aktivitas gua, dari mulai tadi ngelap-ngelapin motor, manasin, terus tadi juga ngasih tips ke kalian juga dalam istilahnya menyiapkan motor yang jarang dipakai. Tuh tips-tipsnya gimana biar motornya tetap awet segala macam, terutama di bagian aki ya kan. Dan yang paling segitu aja untuk aktivitas gua hari ini. Semoga ada informasi yang bisa berguna buat teman-teman semua. Dan sekali lagi gue mau ngingetin, tetap kita support dalam menghilangkan wabah virus corona ini dengan cara physical distancing, work from home, terus jangan lupa cuci tangan selama 20 detik, makan makanan asupan yang sehat dan bergizi, dan bagi teman-teman yang di luar sana tetap berhati-hati, jaga kesehatan, kurangi megang muka juga. Pokoknya libas tantangan kita, libas virus corona. Dan yang terakhir, yuk mari kita berdoa supaya wabah virus ini bisa cepat kelar dan kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa saat semula. Oke, jadi yang paling segitu aja untuk video kali ini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Peace.